Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar kembali di bab materi berikutnya. Oke, sebelum kita belajar, nanti saya absen terlebih dahulu untuk memastikan siapa yang datang hari ini dan siapa yang izin ya. Seperti biasa, yang hadir bilang hadir, kalau tidak berarti katakan izinnya apa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak jenis-jenis sampah yang ada di Indonesia? Tahu. Nah, pernah nggak kalian kelompokin? Pernah. Pernah. Sulit atau tidak? Agak kesulitan. Oh ya, oke. Jadi nanti saya mau kasih cara atau metode gimana caranya untuk mengelompokkan sampah itu lebih mudah dengan menggunakan struktur data yang akan kita pelajari di bab yang hari ini kita pelajari. Oke, silakan dibuka dulu ya bukunya. Halaman 18 tentang struktur data. Sudah semuanya membuka halaman 18? Seperti biasanya, boleh menyediakan stabilo atau ballpoint untuk menandai poin-poin penting dalam materi tersebut ya. Oke, saya tanya kepada kalian, apa itu struktur data? Sekali. Jadi struktur data itu adalah cara untuk menyimpan atau mengatur dan mengakses data supaya kamu lebih mudah dalam akses data tersebut ya. Misalkan nih, kamu tuh dikasih data banyak banget dan kamu disuruh memilih kira-kira kelompokkan atau kategorikan data-data ini. Nah, di situ kan kamu pasti akan merasa sedikit bingung karena terlalu banyak. Dengan adanya struktur data, nanti kamu lebih mudah dalam mengenali data tersebut, ya. Dan di sini yang akan kita pelajari, struktur data itu ada banyak, ada berbagai jenis, ya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, saya tanya sama kalian, manfaat dari struktur data itu apa aja? Struktur data dari deret sini dulu. Saya coba diulangi. Manfaat dari struktur data. Struktur data menjadi alat untuk menangani pemecahan masalah, untuk menyimpan dan memodifikasi data. Pengetahuan data seringkali dibutuhkan untuk pekerjaan sebagai pengembang atau program. Struktur data merupakan konsep fundamental dalam ilmu komputer. Nah, betul sekali. Jadi struktur data itu ada banyak manfaat dan yang dicantumkan dalam buku LKS kalian atau buku pembelajaran kalian itu ada 4 ya. Dan di situ betul semua bahwa struktur data itu adalah dapat membantu kamu untuk membangun program yang mampu menangani masalah. Dengan data tadi kamu bisa tahu
Kira-kira masalah apa sih yang sebenarnya dialami sama program tersebut gitu. Terus yang kedua yaitu bisa menyimpan dan memodifikasi data. Jadi data-data yang udah kamu masukin, diinput ke dalam perangkat, bisa disimpan dan dimodifikasi dengan adanya struktur data. Lalu yang ketiga yaitu struktur data seringkali dibutuhkan untuk pekerjaan sebagai pengembang atau pemrogram. Betul ya? Kalau kamu menjadi seorang programmer atau pengembang sebuah alat developer, maka di situ kamu perlu data untuk mengerjakan pekerjaan kamu tersebut. Nah, itulah gunanya struktur data. Terus yang keempat yaitu struktur data dapat memberikan konsep fundamental dalam ilmu komputer, yaitu memahaminya akan membantumu memperdalam pemahaman di bidang komputer. Dengan kamu memahami struktur data, kamu bisa lebih paham lagi tentang komputer itu terdiri dari data apa aja, bagaimana sistemnya. Di situ akan dipelajari dalam struktur data. Oke, sekarang struktur data itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Oke, saya minta sama kalian, coba dari sini. Apa sih struktur data linear itu? Struktur data yang elemen-elemen datanya disusun secara berurutan. Oke, itu adalah struktur data linear, yaitu penyusunannya urut ke atas atau urut ke bawah, begitu ya? Atau urut ke samping kanan, urut ke samping kiri. Jadi urut, penataannya urut. Terus yang ini, struktur data non linear itu yang seperti apa? Struktur data yang elemen datanya tidak ditempatkan secara berurutan. Nah, kebalikannya. Kalau yang non linear adalah struktur data yang tidak urut. Dia diacak, penempatannya tidak urut. Kalau yang linear tadi apa? Yang urut. Kalau non linear yang tidak urut. Sudah tahu bedanya? Tahu ya? Jadi antara urut dan tidak urut. Nah, ternyata data urut itu sendiri atau linear itu juga dibagi lagi. Data apa dan apa dari sini? Data statis, data dinamis. Oke, data statis dan data dinamis. Bedanya apa data statis dan dinamis? Kalau statis, data apa? Memiliki ukuran yang tepat. Oke, kalau yang dinamis? Ukurannya tidak tetap dapat dipengaruhi secara acak selama lamanya. Ah, betul. Jadi, kalau yang statis itu ukurannya tetap. Kalau yang dinamis, datanya bisa ukurannya berubah-ubah. Nah, sekarang data statis itu juga ada macamnya. Apa contohnya? Struktur data array. Oke, kalau yang dinamis, struktur datanya apa aja? Kalau yang non linear, struktur datanya apa aja? Oke, lah di sini ada banyak banget. Kalau kalian total ada berapa itu struktur datanya? Coba dihitung. Ada berapa? 6 struktur data antara linear sama non linear. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada hari ini hanya cukup satu dulu ya, yaitu adalah struktur data linear yang array. Oke? Nah, jadi kita fokus ke situ dulu ya, tentang pengertiannya array dan contoh dari penerapan array. Contohnya adalah susunan rak buku di perpustakaan. Susunan rak buku di perpustakaan. Udah selesai? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, array itu adalah struktur data yang dia penyusunannya sama, datanya sama berdasarkan kategori atau jenisnya. Nah, contohnya apa, Us? Contohnya seperti, pernahkah kalian masuk ke perpustakaan? Pernah. Perpustakaan mana yang kalian masuki? Perpustakaan Tuban, terus perpustakaan? Sekolah, terus perpustakaan mana lagi? Perpustakaan kecamatan pernah masuk gak? Pernah? Nah,
Kalau kalian masuk ke perpustakaan dari pintu utama langsung menuju ke bagian rak buku, ada banyak rak buku di situ? Ya, betul. Jadi rak buku tersebut disusun berdasarkan kategori di setiap bukunya. Betul atau salah? Betul. Misalnya nih ya, jadi rak yang sebelah sini itu adalah rak khusus buku yang fiksi, novel. Siapa yang suka novel? Nah, ini para pecinta fiksi pasti kalau masuk ke perpustakaan yang dituju apa? Yang pertama, nyari novel ya. Nah, jadi kamu nyari novel di situ. Pernah nggak kamu pengen nyari novel tapi nyarinya di rak sejarah? Hah? Enggak dong, ngapain ya? Udah pasti kalau novel berarti raknya di buku fiksi gitu. Terus misalnya nih di sini ada yang ahli sejarah, suka banget sama sejarah, cinta sejarah. Siapa yang cinta sejarah? Oh. Ya, misalkan ada yang cinta sejarah, nah berarti nyarinya di rak bagian sejarah. Terus, saya itu kemarin dapat tugas dari Ustazah agama. Dan saya disuruh membaca buku tentang materi ini, Berarti saya nyarinya di rak buku mana ya, Kira-kira di rak buku mana? Rak buku agama. Jadi nanti disusun berdasarkan kategorinya gitu loh ya, paham? Nah, jadi di sini ada rak khusus buat buku fiksi atau novel. Lalu di sini ada rak buku khusus sejarah. Rak di sini buku khusus agama. Nah, kira-kira menurut kalian mudah atau tidak jika buku raknya disusun seperti tadi? Lebih mudah mana? Disusun berdasarkan kategori atau diacak? Kenapa? Kenapa kamu lebih milih disusun berdasarkan kategori? Lebih mudah mencari ya. Jadi kamu nggak harus mentelengi satu-satu gitu ya. Nanti nyarinya malah kesulitan dan juga menambah waktu yang lebih lama. Nah, kalau sudah sesuai kategorinya, berarti kamu kan tinggal langsung cari judul apa yang mau kamu ambil atau dicari, gitu ya, paham? Nah, itu contoh dari array. Coba deh, saya sekarang minta per deret ini mencari contoh array yang ada dalam lingkungan kalian. Apa kira-kira? Yang disusun berdasarkan kategori. Nanti kalian tulis. Itu tadi sudah ditulis belum, rak buku? Nah, sekarang tulis lagi, ada contoh lagi. Kira-kira apa? Yang disusun berdasarkan kategorinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan. Yang lain apa? Apa kira-kira? Seperti apa? Melempet baju. Gimana coba jelaskan? Kalau melempet baju, kenapa kok lempet baju itu masuk ke susunan struktur data array? Karena yang keras gak apa-apa, yang keras. Karena kan ada biaya ibu, ayah, adik, kakak. oh ya, betul. Jadi ini ya dari sini tak tunggu berarti. Silakan dicari. Jadi dari sini mengatakan bahwa contoh dari struktur data adalah menyusun baju ketika merapikan baju. Itu ada bajunya ayah, bajunya ibu, bajunya adik, bajunya kakak. Di situ kan lebih mudah. Jadi nggak mungkin dong ayah mencari baju di susunannya baju ibu, nggak mungkin karena sudah diurutkan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Ya, oke sip. Kalau yang sebelah sini kira-kira apa ya? Kira-kira menyusun peralatan makan. Contohnya maksudnya gimana maksudnya? Tadi kalian udah memberikan contoh tentang penerapan struktur data array di kehidupan masing-masing. Ya, dan dua kubu ini, dua deret ini sudah betul semuanya ya. Nah, habis ini kita akan mengimplementasikan yaitu struktur data array di LKPD kita masing-masing. Namun sebelum kita masuk ke sesi itu, mari kita terlebih dahulu ice breaking ya. Ice breakingnya adalah tepuk ini namanya brain velo atau velo otak. Nah, nanti kita tepuk. Urutannya seperti ini ya. Jadi tangan kanan dan kiri harus sama antara angkanya. Ya, gitu ya. Oke, siap ya? Siap?
Mulai ya. Oke, nanti ada bagian anak yang menepuk meja itu sebagai pengiring suara. Jadi gini, Heaven, we are lesson. Nah nanti kalian gini, 1, 2, 3, 4, 5, paham? Mulai gini ya. 1, 2, 3, we are lesson. Lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5, lesson 5, lesson 4, lesson 3, lesson 2, lesson 1, lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5, lesson 5, lesson 4, lesson 3, lesson 2, lesson 1. Tepuk tangan. Oke, sudah, kita udah refresh kembali nih. Sudah? Oke, nah setelah ini kalian akan saya berikan LKPD untuk implementasi struktur array yang udah kita pelajari pada hari ini. Jadi nanti saya bentuk kelompok ya, satu kelompok isinya 4-5 orang, saya beri satu lembar LKPD, lalu dikerjakan bersama kelompoknya. Setelah dikerjakan, nanti ada perwakilan kelompok yang saya tunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Paham? Oke, saya bagikan terlebih dahulu. Ini langsung ditulis nama anggota kelompoknya siapa aja ya. Langsung bisa dikerjakan kalau sudah dapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD dari kelompok. Jenis-jenis sampah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada organik, anorganik, kertas, dan B3. Contoh dari organik itu adalah kulit buah dan daun kering. Sedangkan contoh dari anorganik adalah plastik, botol bekas, dan styrofoam. Contoh dari kertas adalah koran, kardus, tisu. Dan contoh dari B3 adalah baterai dan korek api. Langkah-langkah untuk memilah sampah itu seperti ini. Yang pertama, mengamati sampah di sekeliling, lalu mengambil sampah di sekeliling dan mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Satu, apa manfaat array dalam membantu mengelompokkan data untuk memudahkan memilih sesuatu? 2, bagaimana berpikir komputasional bisa membantu kehidupan sehari-hari? Karena dapat membantu memudahkan mencari barang atau benda. 3, apa yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menerapkan konsep ini? Melipat baju sesuai anggota keluarga. Contoh peta konsep dari memilah sampah seperti ini. Sampah dikelompokkan menjadi 4, ada yang anorganik, organik, kertas, dan B3. Anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai. Organik adalah sampah yang dapat diurai. Dan B3 adalah sampah yang mudah meledak. Sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Bisa kembali ke tempatnya. Oke, sekarang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Sampah dibedakan menjadi 4, yaitu sampah organik, anorganik, kertas, dan B3. Contoh sampah organik: 1, galon. 2, daun kering. 3, botol plastik. 4, ranting. 5, kaleng. 2, anorganik: 1, sisa makanan. 2, bangkai hewan, bungkus jajan, styrofoam, dan bekas pampers. 3, kertas. Contohnya adalah buku tulis, kertas minyak, kardus, kalender, koran. B3, contohnya baterai, korek api, kembang api, vape, dan kaca. Algoritma sederhana yaitu yang pertama, mulai mengamati sekeliling, menemukan macam-macam sampah, memilah antara sampah organik, anorganik, kertas, dan B3, mengelompokkan sampah
dan selesai. Setelah itu, apa manfaat array dalam membantu mengelompokkan data? Yaitu lebih mudah penemuannya serta lebih mudah memilah dan memilih. Bagaimana berpikir komputasional bisa membantu kehidupan sehari-hari dengan cara mengelompokkan suatu data supaya lebih mudah dan tepat. Apa yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menerapkan konsep ini, seperti mengelompokkan suatu barang yang sama? Peta konsepnya yaitu seperti ini. Organik adalah sampah yang dapat digunakan untuk pupuk dan bisa didaur ulang lagi. Anorganik adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang. Kertas adalah sampah yang berupa kertas. B3 adalah sampah yang membahayakan yang bisa meledak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, bisa kembali ke tempat untuk kelompok 2. Oke, sudah ya. Mungkin untuk presentasinya cukup perwakilan 2, nggak apa-apa. Yang selanjutnya, kelompok berikutnya bisa nanti tugasnya dikumpulkan hasil dari LKPD-nya ya. Jadi kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan nanti ke saya setelah pembelajaran ini selesai. Oke. Dari tadi presentasi 2 kelompok, di sini saya lihat semuanya sudah, insya Allah sudah paham ya tentang apa itu array. Jadi array itu sekali lagi kita ulangi, array itu adalah struktur data yang mengelompokkan data yang sama. Supaya nanti data pencariannya lebih mudah, maka kita kelompokkan berdasarkan kategorinya masing-masing. Lalu apa manfaat array dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang tadi kalian jawab, manfaatnya apa? Membantu atau mempermudah kita dalam mengelompokkan barang atau mencari barang, karena ketika sudah disusun secara array nanti pengelompokannya akan lebih mudah sesuai kategorinya masing-masing, dan itu juga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya tadi pengelolaan sampah ya, terus ada melipat baju, terus apa lagi tadi? Penataan buku, penataan piring, dan lain sebagainya. Itu semuanya menggunakan konsep struktur data array. Nah, terus tadi kalian juga sudah melakukan pembelajaran yang namanya berpikir komputasional, yaitu atau computational thinking, cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah, seperti cara berpikirnya komputer dalam menyelesaikan masalah, yaitu langkah-langkahnya dan disusun secara sistematis seperti yang sudah kalian kerjakan di LKPD masing-masing. Dari sini penjelasannya mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup mungkin pembelajaran bisa saya tutup ya pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.